Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat ada 4 saham yang kiranya menarik untuk teman-teman perhatikan di kemudian hari, dan kalau dikasih kesempatan koreksi tentu bisa buy on weakness. Untuk pergerakan IHSG hari ini ditutup dengan sangat positif ya teman-teman. Mengalami kenaikan 1,29%. Yang menarik adalah di hari pertama perdagangan setelah libur ya teman-teman. Opennya gap up. Jadi setelah close kurang lebih di area 6.821, hari ini IHSG open tuh langsung di 6.905. Jadi opennya gap up dan sepanjang perdagangan akhirnya mengalami penurunan dan terpantau ya teman-teman. Berhasil nutup gap karena kalau kita lihat ekornya sudah lebih rendah daripada high yang sebelumnya, di mana itu adalah hari Selasa sebelum kita libur. Jadi posisinya sudah sangat baik, sudah berhasil breakout area resisten juga di kisaran 6.869. Dengan target berikutnya adalah ke area 6.955. Perlu diingat bahwa IHSG juga mempunyai sebuah pola cup and handle dengan neckline di 6.777 sampai 6.746. Yang dimana pola ini memiliki target ke area 7.013. Yang artinya kalau kita lihat dari pergerakan sekarang, potensi untuk mencapai area target tersebut cukup terbuka lebar. Dan yang menarik juga adalah IHSG sudah berhasil break daripada area trend line ya teman-teman. Bisa kita lihat area trend line-nya sudah berhasil di breakout. Dan ada potensi untuk terus menguat bagi IHSG beberapa waktu mendatang. Pada hari ini total transaksi juga cukup besar, 15,4 triliun setelah beberapa waktu terakhir transaksinya tipis-tipis aja. Mulai besar kembali teman-teman. Dan yang menarik adalah dari 15 sekian triliun ada inflow asing di regional market sebesar 1,7 triliun. Kalau teman-teman cek, saham-saham yang dibeli asing setidaknya 6 teratas ya. Saya akan bacakan. Yang pertama ASI 444 miliar, ada Telkom 367, ada Bank BCA 249, ada BBRI 154, MDKA 105, yang terakhir adalah Bank Mandiri 89 miliar. Jadi dari 6 saham yang dibeli asing, 4 diantaranya big banks, jadi cukup mendorong pergerakan IHSG pada hari ini. Kalau misalnya dikasih kesempatan koreksi, bisa buy on weakness, bisa dipantau area-area support yang ada, terutama untuk big banks, karena big banks ini inflow asing paling besar di sana ya teman-teman. Jadi jangan sampai tidak ikut ketika sahamnya berhasil mengalami kenaikan. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Adaro. Saham Adaro hari ini ditutup positif 3,33%. Dalam 2 hari terakhir teman-teman, saham Adaro sudah naik dari area supportnya sekitar 9,34%. Berhasil mantul dari support dan langsung menuju ke area resisten dalam waktu 2 hari saja. Pada perdagangan hari ini, high daripada saham Adaro sudah berhasil menyentuh daripada area resistennya walaupun belum berhasil breakout. Untuk area support terdekat berada di area 3050 sampai area 3000. Kita gunakan angka psikologis sebagai area support daripada saham Adaro. Kalau misalnya Adaro-nya berhasil breakout, maka saham Adaro akan mengkonfirmasi sebuah pola yaitu cup and handle
di mana potensinya adalah menuju ke area 3670. Makanya di atas ada tulisannya if break ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau buy on breakout, tentu harus menunggu konfirmasi dulu. Jadi kalau pada perdagangan mendatang, saham Adaro-nya berhasil close di atas 3130, jelas itu adalah kesempatan yang sangat menarik untuk buy on weakness dengan target ke 3670. Jadi silahkan teman-teman perhatikan ya untuk area support maupun area resisten daripada saham Adaro. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah ASI. Saham ASI teman-teman pada perdagangan hari ini naik kencang sekali. 4,28%. Berhasil mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya teman-teman. Bahkan kalau saya tidak salah ini naiknya gap up. Di mana low hari ini adalah 6.500 dan high pada closing minggu lalu itu di 6.475. Hanya selisih 1 tick saja. Dan yang menarik adalah ASI ini sudah berhasil menyelesaikan target daripada cup and handle-nya ya, yang berada di area 6.575. Jadi dalam waktu yang cukup singkat ASI berhasil menyelesaikan kenaikannya. Dan kalau teman-teman perhatikan dari sisi volume, terlihat bahwa sepanjang April ini volume yang masuk sangat-sangat besar bagi saham ASI. Sehingga pergerakannya juga sat-set mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kalau teman-teman lihat bersama ya, posisinya sekarang ASI ini ada di area resisten. Di kisaran area 6.700. Kalau misalnya ASI-nya bisa breakout, ini akan membuat sebuah pola besar, yaitu rounding bottom besar. Sebelumnya saya akan hapus dulu untuk potensi kenaikannya. Akan membuat sebuah pola besar, yaitu rounding bottom. Dengan neckline di area 6.700, yang artinya ASI bisa saja mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi daripada kenaikan yang ada sekarang. Dan perlu diingat juga teman-teman, ketika ASI break dari 6.275, ASI membuat cup and handle yang lebih besar, di mana potensi kenaikannya adalah ke area 7.350. Ada sedikit kesalahan penulisan, harusnya di sini if break 6275. Jadi untuk teman-teman yang mau buy on weakness saham ASI, sebenarnya kalau dikasih turun ya teman-teman sampai area 6.275, itu adalah area yang sangat menarik untuk buy on weakness. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan area tersebut masih beririsan dengan area yang ada di sini ya teman-teman, area support yang terbentuk beberapa waktu yang lalu. Dan kalau ternyata gagal breakout dan membuat koreksi menuju ke area support yang ada, maka ini bisa menjadi inverted head and shoulders versi besar. Jadi silakan teman-teman pantau 6275 sampai kisaran area 6100. Harusnya area tersebut sangat menarik untuk buy on weakness saham ASI, dan perlu dicatat hari ini ASI net buy 444 miliar, angka yang sangat besar untuk saham ASI. Silahkan dipantau ya teman-teman untuk area support dan resisten yang ada. Saham berikut yang akan kita bahas hari ini adalah INKP. Saham INKP pada perdagangan hari ini naik lumayan signifikan sebesar 5,67%. Teman-teman bisa lihat bahwa kenaikan hari ini cukup didukung dari sisi volume. Dengan breakout dari area resistennya di 7.750, maka INKP berhasil mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu ascending triangle. Di mana ascending triangle ini memiliki potensi kenaikan ke area 8.750. Secara polanya menarik, dan yang menarik juga adalah dari sisi volume. Volumenya juga sangat besar pada perdagangan hari ini, yang artinya breakoutnya cukup valid ya teman-teman.
Untuk kalian yang mau buy on weakness, boleh pantau di area supportnya yang terdekat di area 7.750 sampai area 7.650. Area support tersebut sekaligus area neckline daripada ascending triangle. Jadi kalau turun sampai ke area tersebut, sangat menarik untuk bisa buy on weakness, apalagi kalau turunnya volumenya rendah. Jadi silakan teman-teman pantau area support yang ada kalau dikasih kesempatan koreksi. Kalau teman-teman mau buy on breakout, posisinya sudah breakout dengan potensi kenaikan ke kisaran area 8.750. Dan kalau kita geser sedikit ke kiri, memang area kisaran 8.750 adalah area resisten juga bagi INKP. Dan kalau bisa lanjut naik, ini adalah hal yang positif, artinya berhasil kembali menguat setelah beberapa waktu terakhir ya. INKP konsisten untuk mengalami penurunan. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah saham cuan. Saham cuan hari ini berhasil menembus all time high-nya ya, dan berhasil menciptakan new all time high, di mana area new all time high-nya sekarang berada di 1065. Saham cuan karena pergerakannya belum terlalu banyak, sehingga candle-nya juga belum terlalu banyak, kita akan gunakan time frame yang lebih kecil. Beberapa waktu yang lalu, saham cuan membuat cup and handle dengan breakout 880. Potensi kenaikannya ke 1150, dan dalam proses kenaikannya tidak langsung garis lurus naik ke atas, tetapi yang menarik setelah menaik ke 960, yang artinya ascending triangle yang di bawah ini sudah berhasil selesai. Kemudian saham cuannya sempat koreksi kembali ke area 860. Dan yang menarik, dari 860 langsung mengalami kenaikan yang luar biasa hingga akhirnya berhasil mencetak new all time high ke kisaran 1065. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, kalau mau nunggu saham cuan koreksi, kalian bisa pantau dari area 1000 sampai area 960. Di mana area 960 sebelumnya adalah area resisten dan area 1000 adalah area all time high. Jadi silahkan teman-teman pantau. Area 1000 sampai 960 kalau dikasih kesempatan koreksi cukup menarik untuk buy on weakness. Untuk target sekarang tentu berpotensi naik lagi sampai ke 1150. Jadi silahkan teman-teman pantau. Silahkan buy on weakness kalau dikasih kesempatan koreksi, dan kalau 960-nya tembus, ada potensi kembali ke area 880 sampai 860. Perlu diingat, saham cuan adalah saham yang baru IPO ya. Belum lama ini IPO, jadi pergerakannya mungkin masih cukup volatil. Jadi harus pintar-pintar dan harus disiplin kalau ternyata tidak sesuai dengan area-area yang kita tentukan. Jadi pada video hari ini saya ada bahas 4 saham dan juga IHSG ya. Yang pertama adalah saham Adaro, lalu ada saham ASI, lalu ada saham INKP, dan yang terakhir adalah cuan. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silakan lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.